Lin Feng, perusahaan rugi 23 juta karena laporanmu ini. Tahu nggak? Pak Yo, saya memang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data keuangan untuk laporan ini. Tapi saran investasi yang saya berikan saat itu adalah tidak cocok untuk investasi. Kenapa sekarang grup masih menggunakan laporan investasi ini untuk melakukan transaksi investasi? Jadi, kamu mengakui kalau kamu terlibat dalam penyusunan laporan ini. Pak Yo, saya memang terlibat, tapi Nggak ada tapi-tapian. Saya tahu kegagalan investasi kali ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi karena masalah sudah terjadi, harus ada yang jadi kambing hitam. Jadi, hari ini kamu harus menanggung akibatnya, mau tidak mau. Yo Ziwan, kamu menjebakku. Lin Feng, jangan asal menuduh di sini. Saya umumkan, kamu dipecat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perusahaan sekuritas yang berani mempekerjakanmu. Yo Ziwan, kau sebaiknya ingat kejadian hari ini. Lalu berdoalah agar aku tidak mendapat kesempatan untuk bangkit lagi. Orang yang akan diblokir oleh seluruh industri, mau bangkit dengan apa? Yo Ziwan, aku Lin Feng pasti akan membalas dendam hari ini. Lin Feng, aku datang ke sini sekarang untuk putus denganmu. Sumen, apa yang kamu katakan? Aku dijebak, dipecat dari perusahaan. Saat aku paling membutuhkanmu, kamu malah minta putus? Kalau nggak putus sekarang, mau nunggu lebaran? Sumen, kita sudah bersama 5 tahun. Aku berhemat, lembur. Setiap sen yang kudapatkan kuhabiskan untukmu. Rok yang kamu pakai, tas di tanganmu, ponselmu. Mana ada yang bukan aku yang beli? Bahkan pekerjaanmu di perusahaan ini pun aku yang carikan dengan koneksiku. Sekarang kamu bilang begitu padaku. Sudah, jangan bahas itu lagi. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untukku? Aku menemanimu 5 tahun masa muda. Apa itu tidak cukup? Jujur saja ya, aku sekarang sudah bersama Pak Yo. Yo Ziwan yang menjebakku. Aku tahu, tapi memangnya kenapa? Lin Feng, memang begitulah dunia ini. Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan salahkan orang lain kalau mereka menginjak-injakmu. Yo Ziwan adalah wakil direktur Departemen Investasi, gajinya jutaan setahun, punya rumah dan mobil. Jadi dia bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Tapi kamu? Sudah 3 tahun di industri ini, masih tinggal di desa kota. Sekarang pekerjaanmu hilang, kurasa kamu bahkan tidak bisa membayar sewa bulan depan, kan? Sumen, aku tinggal di desa kota. Aku tidak bisa membayar sewa. Bukankah semua ini karena aku menghabiskan semua uangku untukmu? Jadi kamu menyalahkanku karena menghabiskan uangmu? Apa aku memaksamu untuk menghabiskan uang itu untukku? Lin Feng, jangan terlalu percaya diri di sini. Mulai sekarang, kamu jalanmu sendiri, aku jalanku sendiri. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Sumen, 5 tahun hubungan. Kamu tegas sekali padaku. Hubungan? Memangnya hubungan itu seberapa berharganya? Lin Feng, lebih baik kamu pikirkan masa depanmu saja. Jangan mencariku lagi. Bos, hari ini hari pertamaku kerja. Aku suka koin ini. Bisa kasih harga murah? Aku mau beli. 30.000, ambil saja. Oke. 3 tahun bekerja, dijebak, diselingkuhi. Lin Feng, apa yang sebenarnya kamu lakukan selama 3 tahun ini? Sistem tingkat pengembalian investasi berhasil diaktifkan. Siapa? Siapa yang bicara? Tuan rumah tidak perlu mencari. Sistem ini ada dalam kesadaran Anda. Tidak dapat dirasakan oleh pihak ketiga. Status kekayaan tuan rumah saat ini. Situasi utangku? Bagaimana suara ini bisa tahu? Apa sebenarnya kamu ini? Disarankan agar tuan rumah segera menggunakan sistem ini untuk membalikan situasi keuangan saat ini. Tren 72 jam ke depan? Maksudmu aku bisa tahu sebelumnya, apakah saham berjangka akan naik atau turun? Benar. Sekarang sistem ini akan memberikan informasi pemula tambahan. 3 hari kemudian, karena kelebihan pasokan di daerah produksi. Yo Ziwan, menurutmu, dengan memecatku, kamu bisa mempertahankan posisimu sekarang? Sumen, menurutmu aku tidak punya masa depan? Kalian tunggu saja. Semua yang menjebakku, mengkhianatiku, meremehkanku. Aku akan membuat kalian menyesali keputusan hari ini satu persatu. Sistem. Apakah ada data detail tentang kontrak berjangka minyak mentah internasional?
Kontrak berjangka memiliki leverage 10 kali lipat. Jika aku punya modal 10 juta untuk masuk pasar, itu berarti 100 juta dana. Bahkan jika hanya mendapat 40%, itu sudah 40 juta. Jangan bicara 10 juta, aku bahkan tidak punya 500 ribu tunai untuk ambang batas masuk pasar kontrak berjangka minyak mentah. Itu dia. Lin Feng, kita sebentar lagi lulus. Kamu ada rencana apa setelah ini? Aku sudah dapat tawaran magang di Tianyuan Sekuritas. Nanti aku akan jadi pialang saham keuangan paling top di industri ini. Lin Feng, lama tidak bertemu ya? Ketua kelas, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Memangnya teman lama tidak boleh saling menghubungi? Aku dengar kamu sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Kamu sudah tahu? Kebetulan besok aku ada waktu luang. Bagaimana kalau kita makan malam? Sudah lama tidak bertemu. Kita bisa bernostalgia. Yue, aku. Sudah, begitu saja. Besok malam jam 7, di restoran Wutong Debun. Aku kirim lokasinya padamu. Jangan sampai terlambat. Karena kamu dan Sumen sudah putus, Lin Feng, kali ini aku tidak akan melewatkanmu lagi. Kamu masih sama seperti waktu kuliah, tidak pernah terlambat. Kamu sendiri banyak berubah. Intinya tidak berubah. Aku masih sama seperti dulu. Berita di dunia keuangan memang cepat menyebar. Kamu sudah tahu tentang masalahku. Laporan Huaneng terus itu. Aku tahu itu bukan salahmu. Kamu begitu saja percaya padaku? Waktu kuliah, kamu adalah mahasiswa keuangan paling terkenal di jurusan kita. Dengan kemampuan dan bakatmu, tidak mungkin kamu melakukan kesalahan fatal seperti itu dalam laporan. Jadi, ada apa kamu datang menemuiku hari ini? Aku ingin mengundangmu bergabung dengan perusahaan investasiku sebagai kepala analis keuangan. Untuk gaji, aku akan memberimu gaji tahunan 2 juta dan 50% komisi transaksi. Kamu begitu saja percaya padaku? Aku tidak pernah salah dalam menilai orang. Tentu saja, jika kamu punya kekhawatiran atau syarat lain, kamu bisa menyampaikannya padaku. Syarat yang kamu tawarkan sudah termasuk yang terbaik di industri ini. Tapi maaf, ketua kelas, aku mungkin tidak bisa menerima tawaran pekerjaanmu ini. Aku sudah memutuskan untuk mencoba menjadi seorang trader keuangan independen. Baiklah, aku mendukung pilihanmu. Nanti kalau mau bergabung dengan perusahaanku, kapan saja boleh. Tapi sekarang, kamu pasti tidak punya banyak modal untuk bertransaksi, kan? Jadi, aku datang makan ini selain untuk memenuhi undangan dan bertemu ketua kelas lama. Yang lain adalah aku ingin meminjam uang darimu. Kamu butuh berapa? Minimal 500 ribu. Uangnya bisa aku pinjamkan. Sekarang kirim nomor rekeningmu padaku. Lin Feng, Sumen seharusnya tidak menyuruhmu menghapus WeChat-ku, kan? Mana mungkin? Tapi aku dan Sumen sudah putus. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan mengajakmu makan. Baiklah, uangnya sudah masuk. Coba kamu cek. 10 juta. Kamu memberiku uang sebanyak ini. Ketua kelas, apa kamu tidak takut aku kabur dengan uang ini? Lin Feng, ini semua uang sakuku yang diberikan keluargaku. Apa kamu tega mengambil uangku dan kabur, lalu membiarkanku kelaparan? Dan lagi, jangan panggil aku ketua kelas lagi. Panggil saja aku Yue. Ketua kelas terdengar terlalu formal. Yue, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Aku meminjamkan uang ini padamu dengan syarat. Setengah bulan lagi aku harus menghadiri makan malam bisnis KTT Keuangan. Nanti aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Berpura-pura jadi pacarmu? Betul, karena nanti keluargaku mungkin akan menjodohkanku dengan seseorang. Aku tidak mau. Jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Tentu saja, kali ini orang-orang dari Tianyuan Sekuritas juga akan datang ke KTT Keuangan. Mungkin akan bertemu Yo Ziwan dan Sumen. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Uangnya tetap aku pinjamkan padamu. Tidak masalah. Aku setuju jadi pacarmu. Kamu yakin? Jadi pacarku? Berpura-pura jadi pacar. Ada perlu apa? Buka akun berjangka. Dasar orang miskin lagi, mau kaya dari trading. Isi formulir. Bawa KTP dan kartu bank. Sudah. Buka akun berjangka. Berapa yang mau diinvestasikan? Modal awal 10 juta. Dan saya butuh kalian merekomendasikan perusahaan sekuritas untuk saya. Berikan saya pembiayaan sekuritas 12.500.000 dengan rasio 1:125. Berapa katamu? Berapa modal awalnya? 10 juta rupiah. Tuan, Anda bercanda, kan? Anda yakin punya 10 juta? Yakin. Tuan, saya memang bisa membukakan akun berjangka untuk Anda.
Tapi, jumlah pembiayaan 10 juta itu di luar wewenang saya. Saya akan panggil wakil direktur kami. Bukin. Ada seseorang di luar yang ingin membuka akun berjangka dengan modal awal 10 juta, dan ingin pembiayaan sekuritas 12.500.000 dari kita. Pembiayaan sekuritas 10 juta? Di mana orangnya? Bawa dia kemari. Silakan. Kakak senior Qin Mo. Lin Feng, aku kira siapa yang butuh pembiayaan sekuritas sampai 10 juta. Kamu keluar dulu. Aku mau ngobrol sama adik kelasku. Lin Feng, bukankah kamu di Tianyuan Sekuritas? Menurut peraturan, karyawan sekuritas tidak boleh melakukan transaksi keuangan pribadi. Apa kamu lupa peraturan ini? Kakak senior, aku sudah dipecat dari Tianyuan Sekuritas. Jadi, orang yang membocorkan data keuangan palsu Tianyuan Sekuritas itu kamu? Aku kira cuma nama yang sama. Kakak senior, apa kakak senior juga berpikir aku memalsukan data? Tentu saja tidak. Dulu semua profesor di jurusan keuangan bilang kamu akan jadi trader top di negara ini. Aku tidak percaya kamu akan memalsukan data dalam hal ini. Tapi kamu butuh pembiayaan sekuritas 10 juta. Itu bukan jumlah kecil. Aku bisa menyetujuinya. Tapi kamu harus memberitahuku jenis kontrak berjangka apa yang akan kamu lakukan. Jual kosong minyak mentah dengan modal penuh. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Kontrak berjangka memiliki leverage 10 kali lipat. Modal 10 juta ditambah pembiayaan sekuritas 12,5 juta. Total dana lebih dari 200 juta. Setiap kenaikan 1% minyak mentah, aku rugi 2 juta. Setiap penurunan 1%, aku untung 2 juta. Pasar saat ini secara umum bullish terhadap minyak mentah. OPEC baru saja mengumumkan pengurangan produksi. Situasi geopolitik tegang. Kakak senior, aku punya penilaian sendiri dalam hal ini. Kamu yakin mau full marine? Bukin, aku yakin prediksiku benar. Aku tidak percaya prediksimu. Pasar tidak bisa diprediksi, tapi aku percaya padamu. Selama 4 tahun kuliah, aku melihatmu memenangkan kejuaraan simulasi keuangan 3 kali. Kamu tidak akan main-main dengan uangmu sendiri. Departemen Perdagangan, ini Qin Mo. Tolong aktifkan izin perdagangan kontrak berjangka minyak mentah untuk akun klien Lin Feng. Berikan pembiayaan sekuritas 12.500.000 untuk akunnya. Bunga sesuai tingkat terendah, rasio marin 10%, ambang batas risiko disesuaikan menjadi 96%. Aku akan menandatangani semua izin, aku yang bertanggung jawab. Pembiayaan sekuritas sudah tersedia. Izin perdagangan dan danamu akan segera diaktifkan. Kantor perdagangan di lantai 17, aku akan mengantarmu sendiri. Bukin, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Begitu akunmu naik lebih dari 4 poin, aku akan mengatur likuidasi paksa untuk memulihkan kerugian perusahaan sekuritas. Tapi, jika kamu benar-benar berencana full marine, aku sarankan kamu menyisakan Rp3.000. Maksud Bukin adalah, Jika modalmu habis, kamu masih punya 3.000 untuk membeli sepeda listrik dan jadi kurir. Selanjutnya, kantor ini akan kamu gunakan. Sampai pembiayaan sekuritas selesai. Lin Feng, minyak mentah sekarang sedang tren bullish. Mulai sekarang, kamu tidak bisa mundur lagi. kakak senior, jangan terburu-buru. Kita biarkan peluru terbang sebentar. Pak Li, saya Qin Mo. Jangan sentuh izin transaksi klien Lin Feng. Untuk manajemen risiko, ya, semua masalah yang muncul akan saya tanggung sendiri. Saya tahu risikonya sangat besar. Tapi saya kenal orang ini, dia bukan orang gila. Tolong percaya saya. Lin Feng, saya tidak hanya mempertaruhkan dana Huasin, tetapi juga 10 tahun karir profesional saya. Kalau kamu kalah, saya benar-benar harus ikut kamu jadi pengantar makanan. Jangan kecewakan saya. Lin Feng, kapan kamu mau bayar sewa? Sudah 3 bulan nunggak. 4.500 nggak bisa kamu bayar? Kak Zhang, beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari? Bulan lalu juga bilang begitu. Kalau sampai Senin depan belum bayar, aku ganti kunci, semua barangmu aku buang. Rp4.500. Setelah transaksi ini selesai, aku akan beli rumah sendiri. Tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Sebentar lagi, tunggu 2 hari lagi. Kok bisa begini? Sudah 82,55. Kerugian mengambangnya hampir $400.000 AS, jaminan 10 juta tidak akan tahan terhadap perubahan beberapa poin. Minyak mentah naik, tidakkah kamu mempertimbangkan untuk mengurangi posisi? Tidak terburu-buru, belum waktunya. Kamu yakin?
Kakak senior, kamu percaya padaku? Kerugian mengambang 620 ribu dolar AS jaminan tersisa kurang dari 60%. Segera telepon Lin Feng untuk memberitahunya. Halo, tingkat risiko akun Anda telah melebihi 6%. Jika minyak mentah terus naik, Anda perlu menambah jaminan. Aku tahu, jika dalam 1 jam tidak turun, aku akan menutup posisi secara sukarela. Lin Feng, dengarkan saranku, tutup setengah posisi dulu. Berita mendadak. Badan Informasi Energi Amerika Serikat merilis laporan darurat. Pekan lalu, persediaan minyak mentah IAE meningkat 12,7 juta barel, jauh melebihi perkiraan pasar yang hanya 1,8 juta barel. Ini adalah peningkatan mingguan terbesar dalam 2 tahun terakhir, dan harga minyak internasional anjlok dalam waktu singkat. Jatuh, turun lebih dari 2 dolar dalam 3 menit. Ya Tuhan, masih terus turun. Keuntungan mengambangnya sudah melebihi 3 juta dolar AS. Sudah 74,20. Keuntungan mengambangnya 8 juta dolar AS. Sudah kubilang, biarkan peluru terbang sebentar. Bukin, keuntungan posisi klien ini sudah melebihi 12 juta dolar AS. Jika dikonversi ke RMB, sekitar 90 juta. Dia mengubah modal 10 juta menjadi 9 kali lipat dalam 2 hari. Siapa bilang dipecat dari Tianyuan Sekuritas itu berarti pecundang? Tolong tutup posisi saya. Tutup semua posisi. Eksekusi harga pasar. Klien Lin Feng. Transaksi kontrak berjangka minyak mentah. Modal awal 10 juta RMB. Pembiayaan sekuritas 12,5 juta. Setelah dikurangi biaya transaksi dan bunga. Keuntungan akhir 87,23 juta RMB. Total saldo akun 97,23 juta. Kakak senior, terima kasih. Nanti saya traktir makan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Jika Yao Ziwan, yang menjebakmu, tahu kau menghasilkan hampir 100 juta hari ini, ekspresi wajahnya pasti akan sangat menarik. Tapi mulai hari ini, kurasa banyak orang akan menanyakan namamu padaku. Kebetulan aku punya satu tempat untuk KTT keuangan minggu depan. Saya akan hadir. Tapi, tempat dari bursa efek tidak perlu. Saya sudah berjanji pada orang lain untuk pergi bersamanya. Namun sebelum itu, mohon kakak senior merahasiakan informasi identitas saya. Merahasiakan informasi klien. Memang sudah tugas kami. Hari ini beda ya. Berkat kamu, dapat sedikit uang. Dapat berapa? Lebih dari 80 juta. Apa katamu? 10 juta yang kamu pinjamkan padaku. Sudah jadi lebih dari 97 juta. Setelah dikurangi modal awal. Keuntungan bersihnya lebih dari 87 juta. Jadi, kamu adalah orang yang melakukan short selling minyak mentah internasional dengan 20 juta lebih di Huasin Sekuritas itu? Benar saja, aku memang tidak salah orang. Ayo, bersulang untuk analis hebat kita, Lin Feng. Tapi sekarang kamu sudah kaya. Apa tidak sebaiknya ganti baju? Ada apa dengan baju ini? Baru beli. Harganya lebih dari 3.000 yuan loh. Setelan jas 3.000 yuan lebih. Mana cocok dengan dewa saham bernilai puluhan juta sepertimu? Apalagi Jumat depan kamu harus menemaniku ke gala keuangan. Pasti banyak yang ingin mengenalmu. Jadi kamu harus ganti baju. Nanti setelah makan, aku akan mengajakmu membeli baju baru. Kamu sediakan waktunya. Aku yang bayar. Anggap saja ini langkah pertamaku merayakan kamu menjadi trader paling top di dunia. Nona Shen, Anda sudah datang. Seperti biasa. Hari ini bukan untukku, tapi untuknya. Pesanan khusus lengkap, dari dalam keluar, dari kepala sampai kaki. 3 setelan jas, 6 kemeja, 2 pasang sepatu kulit, dasi, kancing manset, ikat pinggang, semuanya lengkap. Bapak, apakah ada permintaan khusus untuk modelnya? Jangan tanya dia. Dia tidak mengerti. 1 setelan jas biru tua double breasted dengan kerah pik, 1 setelan jas abu-abu arang dengan kerah notch, 1 setelan tuxedo hitam. Semua kemeja dengan manset Prancis. Kancing mansetnya pakai model kerang platinum. Sepatu kulit hitam, 1 pasang Oxford dan 1 pasang derby coklat tua. Dasi, masing-masing 3 buah warna merah burgundi dan biru tengah malam. Semuanya pakai bahan premium kalian. Pesanan kilat, harus selesai sebelum Jumat depan. Nona Shen jangan khawatir, kami jamin akan diantar tepat waktu. Baiklah, masalah pakaian sudah beres. Selanjutnya, karena sudah keluar, apa ada rencana lain? Yue,
Ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Katakan. Aku ingin membeli rumah. Hari ini juga. Sepenting itu? 3 tahun setelah lulus, 3 tahun merantau di luar. Sekarang karena sudah punya uang, aku jelas tidak ingin menyewa lagi. Oke, hari ini juga kita pergi. Lin Feng. Wah, bukankah ini jenius keuangan kita? Bajunya lumayan bagus. Pasti mahal, ya? Lihat penampilanmu. Jangan-jangan kamu datang untuk melamar jadi sales di sini? Aku datang untuk membeli rumah. Beli rumah? Lin Feng, apa kamu sudah gila? Rumah termurah di sini harganya 30 juta. Apa kamu yakin ini bisa dibeli oleh orang sepertimu? Sumen, kamu sudah putus dengan Lin Feng. Apa kamu perlu khawatir Lin Feng bisa beli rumah atau tidak? Shen Yue, dulu di kampus, kamu adalah bunga kampus yang terkenal di jurusan keuangan. Tidak kusangka, sekarang kamu malah bergaul dengan orang seperti Lin Feng. Kenapa? Bunga kampus Shen yang terhormat juga mulai memungut sampah yang tidak diinginkan orang lain? Sampah? Di mataku, Lin Feng akan selalu menjadi seseorang yang tak tergantikan. Tunggu saja, tidak lama lagi, kamu akan menyesali pilihanmu sekarang. Dan juga akan tahu betapa bodohnya dirimu sekarang. Aku menyesal, Shen Yue. Aku beritahu ya, hal yang paling kusesali seumur hidupku sebagai sumen adalah tidak melihat Lin Feng ini dengan jelas lebih awal dan tidak putus dengannya lebih awal, membiarkannya menyia-nyiakan 5 tahun. Masa mudaku begitu saja. Kalau tidak, aku tidak akan sampai baru hari ini bisa datang ke kantor penjualan ini untuk melihat rumah. Man, jangan bicara begitu. Siapa sih yang tidak pernah buta mata saat muda? Sekarang kamu bertemu denganku. Setelah ini, kamu akan punya hari-hari indah yang tak ada habisnya. Pas sekali, manajer penjualan yang kita janjikan juga sudah datang. Lin Feng, kalau kamu benar-benar datang untuk membeli rumah, apa perlu aku kenalkan manajer ini padamu? Tidak perlu. Pak Yo, akhirnya Anda datang juga. Tipe pavilion Guanlan yang Anda lihat sebelumnya sudah saya siapkan untuk Anda, tinggal menunggu keputusan akhir Anda. Yoli, kalau begitu, tolong antarkan saya melihatnya. Adapun beberapa orang di sini, kurasa mereka hanya bisa cuci mata saja. Ziwan, jangan pedulikan dia, buang-buang waktu saja. Bapak dan Ibu, selamat datang. Saya Xiao Chen, konsultan properti. Ada yang bisa saya bantu? Tolong tunjukkan kami villa. Baik, silakan ikut saya. Pavilion Guanlan itu harganya 40 juta. Uang muka 15% saja sudah 6 juta. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu untuk sementara waktu. Bukankah kau bilang bonus akhir tahun akan segera cair? Bonus akhir tahun masih harus menunggu 2 bulan lagi. Bagaimana kalau kita pertimbangkan tipe yang lebih murah? Tipe itu jauh berbeda. Yang ini bagus. Mata Anda jeli, Tuan. Ini adalah villa tunggal Villa Puncak Awan nomor 1, mahkota proyek kami. Luas tanahnya 1 hektar, luas bangunannya 1.500 meter persegi, dilengkapi kolam renang pribadi dan taman, total harganya 180 juta. 180 juta. Lin Feng, kau bahkan tidak mampu membeli apartemen paling murah. Masih saja bicara villa tunggal. Ziwan, jangan bicara begitu. Mungkin dia hanya ingin cuci mata. Nona cantik ini. Sepertinya penjualanmu hari ini tidak ada harapan. Mampu atau tidaknya aku membeli, bukan urusan kalian berdua. Justru Pak Yo, kulihat kalian tadi berdiri lama di depan pavilion Guanlan itu. Kenapa? Uangnya tidak cukup? Lin Feng, kau pecundang yang diboikot seluruh industri. Berani-beraninya kau meragukanku. Betul, Yao Ziwan setidaknya wakil direktur Tianyuan Sekuritas. Gajinya 3 juta setahun. Kau mungkin bahkan tidak bisa membayar sewa bulan depan, kan? Masih mau beli villa? Benar-benar lelucon. Yo Ziwan, kau bilang aku tidak mampu membeli villa ini? Kau mampu. Dengan apa kau beli? Dengan tabungan 3.000 yuan MU itu? Atau dengan riwayatmu yang sudah di blacklist seluruh industri? Sudahlah, kalau begitu, yang ini saja. Baik. Villa Puncak Awan nomor 1, aku ambil. Bayar uang muka 30% dulu. Lagi pula, nanti akan ada banyak uang yang bisa dihasilkan. Kalau beli yang terbaik sekalian, langsung 1 langkah selesai.
Uang muka 30%? Lin Feng, apa kau benar-benar sudah gila? Yoli, kau dengar tidak? Dia bilang dia mau bayar uang muka 30% untuk villa Puncak Awan nomor 1. Coba kau tanyakan, apakah klien seperti ini perlu verifikasi dana? Tuan, sesuai peraturan perusahaan, untuk melihat villa perlu verifikasi dana minimal 20 juta. Bolehkah saya tahu? Verifikasi saja. Baik, saya akan verifikasi sekarang. Menurutmu berapa banyak uang yang ada di kartunya? 3.000, 5.000. Kurasa tidak lebih dari 10.000. Nanti kalau tidak bisa digesek, lihat saja bagaimana dia akan menghadapi ini. Lin Feng, demi persahabatan kita dulu, aku beri kau satu nasihat. Sebelum verifikasi dana dimulai, cepat pergi dengan kartu bankmu itu. Nanti kalau tidak ada uang yang terverifikasi, bukan hanya kau, bahkan Shen Yue yang berdiri di sampingmu itu, juga akan ikut dipermalukan bersamamu. $99,723,000. Tidak mungkin. Kartunya pasti palsu. Pasti ada kesalahan sistem. Betul, palsu. Mana mungkin dia punya lebih dari 90 juta? Beberapa hari yang lalu dia masih orang miskin yang bahkan tidak bisa bayar sewa. Sekarang, bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu di kartunya? Lin Feng, kamu pasti memalsukan ini. Kamu pasti melakukan sesuatu. Pak Yo, tadi Anda bilang siapa yang tidak punya 3.000? Sumen, Sudah kubilang. kamu akan menyesal. Tuan Lin, ini kartu Anda. Silakan disimpan. Maafkan sikap saya tadi. Mohon dimaklumi. Manajer kalian mana? Panggil dia keluar. Nona Shen, saya tidak sengaja. Saya bilang, panggil manajer kalian keluar. Bu Shen, kenapa Anda datang sendiri untuk inspeksi? Manajer Liu, kalau saya tidak datang, bagaimana saya bisa tahu kalau karyawan Puncak Langit melayani pelanggan seperti ini? Pelanggan ingin melihat villa, dia malah mengejek, lalu meminta verifikasi dana, dan bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk mempermalukan teman saya. Inikah standar pelayanan Puncak Langit kita? Bu Shen, maafkan saya, pelayanan karyawan kami kurang baik. Saya tidak menerima permintaan maaf. Orang ini, saya tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Yoli, kamu sekarang pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji, besok tidak perlu datang lagi. Manajer Liu, saya hanya mengikuti peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan menyuruhmu mengejek pelanggan? Peraturan perusahaan menyuruhmu bersekongkol dengan orang luar untuk mempermalukan pelanggan? Pergi. Tuan, maafkan saya, pelayanan karyawan kami kurang baik. Atas nama Puncak Langit, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Villa Puncak Awan nomor 1, saya sendiri yang akan mengantar Anda melihatnya. Manajer Liu, kedua tamu ini, saya rasa tidak perlu dilayani lagi, kan? Untuk mencegah situasi seperti ini terjadi lagi, mulai sekarang, kedua orang ini dilarang menginjakkan kaki di Puncak Langit selangkah pun. Kalian berdua, silakan pergi. Kenapa kau mengusir kami? Kami datang untuk melihat rumah. Kalian berdua sangat mengganggu pembeli lain. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalian berdua telah dimasukkan ke daftar hitam Puncak Langit. Baik Puncak Langit maupun semua properti lain di bawah Shen Real Estate akan menolak kalian berdua masuk. Jadi, mulai sekarang, silakan kalian berdua pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil Sapam. Lin Feng itu, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Lebih dari 90 juta. Apa kau tidak melihatnya? Wanita di sampingnya itu, Shen Yue. Kalau aku tidak salah, dia adalah putri sulung Shen Real Estate. Kartu di tangan anak itu, kemungkinan besar diberikan oleh Shen Yue. Maksudmu? Pantas saja dia sombong sekali. Seorang pecundang yang diblokir oleh seluruh industri, tiba-tiba punya lebih dari 90 juta. Selain numpang hidup sama cewek kaya. Apalagi, tapi tidak apa-apa. Baru-baru ini, ada seorang jenius trading di dunia keuangan. Dia melakukan short selling minyak mentah di Huasin Sekuritas. Dengan modal 10 juta, dia menghasilkan lebih dari 80 juta. Konon orang ini tidak punya latar belakang profesional sama sekali. Muncul begitu saja. Lalu? Menurut informasi yang kudapat, jenius trading misterius ini pasti akan hadir di KTT Keuangan Jumat depan. Selama aku bisa merekrutnya untuk bergabung dengan Tianyuan Sekuritas, aku bisa naik jabatan menjadi manajer umum. Saat itu, jangankan villa 180 juta, villa 200 juta pun akan kubeli tunai. Lin Feng hanya mengandalkan wanita. Ziwan, aku tahu kau punya kemampuan. Ayo pergi, pulang dan bersiap-siap. Jenius trading itu, aku harus mendapatkannya. Tuan Lin, harga total Villa Puncak Awan nomor 1 adalah 180 juta.
Jika Anda memutuskan hari ini, saya bisa bantu ajukan diskon 2%. 20%. Nona Shen, harga ini tidak bisa saya jelaskan kepada Direktur Shen. Jika dia bertanya, bilang saja saya yang atur. Oke. Mengerti, mengerti. Akan saya lakukan sesuai perkataan Nona Shen. 20%. Yue, properti ini milik keluargamu? Shen Real Estate. Properti atas nama ayah saya, Shen Wanshen. Hanya iseng saja, tidak penting. Hanya iseng saja? Properti termahal di seluruh kota. Di mata Yue hanya iseng saja. Tuan Lin, harga asli Villa Puncak Awan nomor 1 adalah 180 juta, setelah diskon 20% menjadi 144 juta. Apakah Anda ingin menandatangani kontrak sekarang atau? Tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Baru seperti orang yang melakukan hal besar. Ayo, pemilik rumah baru, aku antar kamu pulang. Yue, kamu banyak membantuku hari ini, soal beli rumah, dan juga melihat nada bicaramu yang santai saat menyebut Shen Real Estate tadi. Keluargamu tidak hanya bergerak di bidang properti, kan? Coba tebak. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Grup Shen. Pernah dengar? Grup Shen. Grup Shen yang bergerak di bidang properti, keuangan, dan teknologi itu, yang nilai pasarnya 300 miliar itu? Ayahku adalah Shen Wanshen, dan aku adalah putri satu-satunya. Jangan pasang ekspresi begitu, aku tidak akan memakanmu. Jadi, saat kuliah, kamu tidak pernah membicarakan keluargamu. Karena aku tidak ingin orang mendekatiku hanya karena ayahku. Lin Feng, dari kuliah sampai sekarang, kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa, orang ini, layak untuk aku dekati duluan. Yue, aku. Ayo naik mobil. Jangan berdiri di sini dan bersikap sentimental. KTT keuangan Jumat depan, kamu harus menemaniku. Saat itu, pasti banyak orang yang akan terkejut. Ziwan, kenapa sih Lin Feng itu? Kok dia bisa nempel sama cewek kaya dan cantik kayak Shen Yue? Dia kan cuma cowok miskin dari desa. Sudah, jangan ngomel terus. Cowok manja yang cuma bisa numpang hidup sama wanita itu nggak pantas kamu buang-buang ludah. Aku kan kesal. Dulu waktu sama aku, dia bahkan nggak bisa beliin tas yang layak. Sekarang malah, villa seharga lebih dari 100 miliar dibeli begitu saja. Sumen, jangan-jangan kamu masih ada perasaan sama dia? Mana mungkin? Aku cuma merasa ini nggak adil. Nggak adil. Dunia ini memang nggak adil. Tapi tenang saja. Setelah aku berhasil merekrut jenius trading itu dan jadi manajer umum, jangankan villa, satu lantai penuh di Thompson Riviera akan kubelikan untukmu. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Oh ya, undangan KTT keuangan Jumat depan sudah kudapatkan untukmu. Nanti temani aku ke sana. Aku juga bisa ikut? Tentu saja. Aku ingin semua orang tahu, wanita Yo Ziwan ini 1000 kali lebih baik daripada barang rongsokan Lin Feng itu. Ini adalah prospektus rekrutmen produk swasta terbaru dari Huasin Sekuritas. Aku sudah membacanya, sangat bagus. Perkiraan pendapatan tahunan 15% hingga 20%. Kakak senior. Aku tidak akan menggunakan produk orang lain. Kamu yakin? Dengan jumlah modalmu saat ini, mengalokasikan sebagian ke aset yang stabil adalah pilihan yang bijak. Kakak senior, aku punya rencana sendiri. Aku punya 50 juta di tangan sekarang. Aku akan menggunakan semuanya untuk trading. Semuanya? Kamu gila. Kakak senior, kamu tahu aku bukan orang gila. Aku tahu kamu bukan orang gila. Tapi kalau kamu bermain seperti ini, jantungku tidak akan kuat. Katakan, ada apa kamu mencariku hari ini? Aku akan membuka beberapa akun terpisah di Huasin Sekuritas. Aku butuh kamu mencarikan trader untukku. Mereka akan mengoperasikan akun trading sesuai perintahku. Modalnya adalah 50 juta lebih milikku itu. Jenis trading tidak terbatas pada futures, saham, obligasi, valuta asing. Selama ada kesempatan, aku akan melakukannya. Tapi syaratnya adalah Huasin Sekuritas harus terus memberikan pembiayaan sekuritas untuk akunku. Tentu saja tidak masalah. Sekarang kamu adalah bintang besar di bursa kami. Selama kami bisa mempertahankan klien besar sepertimu. Selama kamu punya permintaan. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan memenuhinya. Kalau begitu, sepakat. Lin Feng, kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Jumat depan, aku akan membuatmu menjadi pusat perhatian.
Yo Ziwan, kau pikir masalah menjebak Lin Feng sudah selesai begitu saja? Kau menyentuh orangku, aku akan membuatmu membayar mahal. 3 bulan lalu, aku masih tinggal di kontrakan di desa kota, bahkan tidak mampu membayar sewa 4.500 yuan. Aku tinggal di villa termahal di kota ini. Tuan rumah, status kekayaan saat ini, saldo ban, 54. 030 000 00 yuan. Sistem, peluang apa selanjutnya? Emas. Baik, itu dia. Ini tim trader yang disediakan perusahaan untukmu. Xiao Liu, 5 tahun pengalaman trading berjangka, pernah mengalami 3 kali circuit breaker. Xiao Chen, 3 tahun pengalaman, kecepatan tangannya diakui tercepat di industri. Mulai hari ini, mereka hanya akan mengikuti perintahmu. Siapapun, termasuk aku, tidak boleh melewati kamu untuk memberi perintah kepada mereka. Oke. Mohon instruksinya. Dana sendiri 50.430.000, pembiayaan sekuritas 80 juta, total dana operasi 134 juta. Kontrak berjangka emas. Harga saat ini $1.950 as, buka posisi beli. Semua modal, leverage 10 kali lipat. Tuan Lin, semua modal, posisi 134 juta. 1 kali kenaikan batas atas berarti keuntungan 134 juta. Tapi jika turun 1 poin, itu kerugian 13.400.000. Saat ini pasar umumnya bearish terhadap emas, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed masih ada, dan geopolitik juga tidak ada pergerakan. Aku bilang, semua modal. Posisi 134 juta, aku trading 5 tahun belum pernah melihat order sebesar ini. Jangan banyak bicara, laksanakan perintahnya. Lin Feng, manajemen perusahaan mengawasi akun ini. Direktur San secara pribadi menanyakan, katanya kalau klien ini bermasalah, aku sebagai wakil direktur tidak perlu bekerja lagi. Seberapa yakin kamu? Kakak senior, kapan kamu melihatku kalah? Emasnya belum bergerak, hanya berfluktuasi di sekitar 1.950. Mungkinkah pasar sedang mencerna berita apa? 1,34 miliar dana terkunci di sana. Jantungku sudah berdebar 120 kali per menit. Tuan Lin, bagaimana Anda masih bisa tidur? Sudah hampir 1 jam sejak pembukaan, tidak ada pergerakan sama sekali. Di luar sudah beredar kabar, katanya ada orang gila dari Huaxin Sekuritas yang melakukan posisi beli emas dengan seluruh modalnya. Entah dari mana datangnya orang bodoh itu. Biarkan saja mereka menyebarkan kabar. Semakin gencar mereka menyebarkan, semakin keras tamparan yang akan mereka terima nanti. Berita terkini. Sebuah negara di Timur Tengah secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Risiko geopolitik meningkat tajam. Modal global segera mencari perlindungan. Permintaan emas sebagai aset lindung nilai melonjak drastis. Ulangi, permintaan emas melonjak drastis. Bergerak. Ya Tuhan. Gila. Terus naik. 1965, 1970, 1980, pembeliannya terlalu kuat. Semua institusi berebut. Investor retail sama sekali tidak bisa masuk. Tuan Lin, apakah kita perlu menutup sebagian untuk mengunci keuntungan? Kita sudah untung hampir 100 juta. Jangan tutup. Biarkan mencapai batas atas. Batas atas. Hari pertama sudah mencapai batas atas. 1,34 miliar dana terkunci, batas atas pertama, keuntungan 140 juta. Total dana dari 134 juta menjadi 268 juta. 1 hari. Hanya dalam 1 hari, berlipat ganda. 1 hari menghasilkan 134 juta. Lin Feng, sebenarnya kamu ini? Kakak senior, ini baru hari pertama. Xiao Chen, berapa dana di akun sekarang? Lapor, Tuan Lin. Kemarin untung 134 juta, total dana saat ini 268 juta. Tambah posisi. Tambahkan semua keuntungan 134 juta itu. Sekarang total dana operasi 268 juta, leverage 10 kali, total posisi bersih 2,68 miliar. Maksud Anda, semua keuntungan akan ditambahkan ke posisi mengambang? Semua 134 juta yang didapat dalam sehari akan dipertaruhkan? Ada masalah? Tidak ada masalah. Laksanakan. 2150, 2160, 2180. Terlalu cepat, garis waktu hampir vertikal. Pembelian terlalu kuat, semuanya adalah pesanan institusi, investor retail sama sekali tidak bisa mendapatkan chip. Batas atas kedua, 2,68 miliar keluar dari posisi. Hari ini untung 268 juta, total keuntungan 2 hari 402 juta. Total dana dari 134 juta menjadi 557 juta. Menambah posisi dengan keuntungan mengambang benar-benar melipat gandakan uang. 2 hari, 402 juta. Lin Feng,
Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang menciptakan sejarah. Kakak senior, sudah kubilang, ini baru hari kedua. Sudah 2 hari berturut-turut naik maksimal. Siapa yang mengambil posisi beli? Sudah ketemu. Itu akun khusus dari Huasin Sekuritas. Katanya, operatornya adalah klien misterius. Dengan modal 134 juta dan leverage 10 kali lipat, dia menambah posisi dengan keuntungan mengambang di hari pertama. Sekarang total posisi yang dipegang sudah 2,68 miliar. Berapa yang dia hasilkan dalam 2 hari? Setidaknya lebih dari 400 juta. Angka pastinya 402 juta. Siapa sebenarnya jenius trading ini? Dari mana Huasin Sekuritas mendapatkan orang seperti ini? Pihak Huasin sangat menjaga kerahasiaan, jadi kami tidak bisa menemukan identitas spesifiknya. Tapi katanya dia akan hadir di KTT Keuangan Jumat depan, dan Direktur San Jiangwo dari Huasin Sekuritas akan menemaninya secara pribadi. KTT Keuangan, San Jiangwo menemaninya secara pribadi. Bagus, nanti aku akan menemuinya sendiri. Siapkan 1 kontrak, gaji tahunan 50 juta, ditambah 30 komisi trading. 50 juta, ditambah 30%? Pak Yo, apakah syarat ini tidak terlalu? Hadiah besar pasti menarik orang-orang berani. Selama dia masuk ke timku, berapapun harganya akan kubayar. Ingat, orang ini milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Setelah aku mendapatkan jenius trading ini, posisi general manager akan jadi milikku. Lin Feng, si imut yang numpang hidup sama cewek kaya itu, bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Xiao Chen, bagaimana kondisi akunnya? Lapor, Pak Lin, total dana saat ini 557 juta. Total keuntungan kumulatif 2 hari adalah 402 juta. Tambah posisi. Tambahkan semuanya. Total dana operasi 557 juta. Leverage 10 kali lipat. Total posisi 5,57 miliar. Jangan bicara lagi. Laksanakan. Kemanapun Pak Lin menunjuk, kami akan menyerang. Turun. 2.350, 2.345. Terkoreksi. Hampir 2 poin. Keuntungan mengambang menyusut. Lin Feng, naik batas atas 2 hari berturut-turut, koreksi hari ini sangat normal. Pasar sedang melakukan cuci gudang. Apakah kita perlu menutup sebagian dulu? Kunci keuntungannya. 402 juta sudah di tangan. Tidak rugi. Tidak stabil. Tidak stabil 27, 33, 130, 21.376 ini adalah apa? aksi cuci piring. Para pembeli sedang membersihkan chip yang tidak stabil. Investor retail yang ikut-ikutan akan terlempar keluar. Lalu, sore nanti akan mencapai batas atas. Bagaimana ini? Ada dana besar masuk. 2425, 2335. 2350, 2400. Sudah kembali lagi. Batas atas ketiga. 557 juta dari posisi hari ini. Keuntungan hari ini 557 juta. Total keuntungan kumulatif 3 hari 959 juta. Total dana berubah dari 135 juta menjadi 1,114 miliar. Naik 7 kali lipat. Kamu benar-benar tepat. Bahkan aksi cuci piring pun kamu perhitungkan. Kakak senior, sudah kubilang, akan mencapai batas atas. Tambah posisi. Total modal operasi 1,114 miliar dengan leverage 10 kali. Total posisi 11,014 miliar. Penambahan posisi selesai. Hari ini agak berbeda, ada yang melakukan penjualan besar-besaran, volumenya tidak kecil. Ini adalah cuci piring terakhir. Cuci piring hari ini akan lebih brutal dari kemarin. 33,00% minus 26,0%. 33,00% tapi setelah batas atas, minus 26,0%. 33,00% minus 26,0%. Kecepatannya akan meningkat setelah ini. Naik lagi. 250, naik lagi. 250, 2.500. Terlalu cepat, 2.600. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Batas atas keempat. Posisi 11,14 miliar. Total keuntungan kumulatif 2,073 miliar dalam 4 hari. Total dana 3,213 miliar. 4 batas atas. Keuntungan mengambang setiap hari. Tambah posisi. Jantung orang ini terbuat dari apa? Apa dia tidak gugup? Jangan pedulikan. Ikuti saja. Ini adalah momen paling gemilang dalam karir profesional saya. Kau tahu apa sebutan orang-orang di luar sana untukmu? Apa? Si gila emas. Ada yang bilang kau jenius. Ada yang bilang kau gila. Ada juga yang bilang kau adalah jelmaan dewa. Jenius dan gila pada dasarnya adalah hal yang sama. Tambah posisi. Total dana operasi 3,213 miliar. Leverage 10 kali. Total posisi 32,13 miliar. Penambahan posisi selesai. 3.000, 3.150, kecepatannya terlalu cepat. Permintaan beli menumpuk seperti gunung. Tidak ada yang menjual sama sekali. Batas atas kelima. Posisi 32,13 miliar, keuntungan hari ini 3,213 miliar. Total keuntungan kumulatif 5 hari adalah 5,286 miliar. Total dana 5,421 miliar. Apa kau ingat apa yang kau katakan saat kuliah dulu? Apa? Di hari kelulusan, kau bilang kau ingin menjadi trader sekuritas keuangan top di negara ini. Saat itu, semua orang mengira kau hanya membual. Itu bukan mimpi.
Itu adalah ramalan. Kalimat ini akan kuingat seumur hidup. Direktur, ya, dia ada di sampingku. Baik, akan kusampaikan padanya. Direktur San bilang, dia akan menemanimu secara pribadi di KTT Keuangan Jumat depan. Direktur menemaniku secara pribadi? Dia bilang, dia ingin seluruh dunia keuangan tahu siapa jenius trading yang sebenarnya. Tambah posisi. Total dana operasi 5,4 miliar. Leverage 10 kali. Total posisi 54 miliar. Penambahan posisi selesai. 3.400, 3.420, 3.450. Tekanan jual terlalu kuat. Seluruh pasar mengikuti. Batas atas ke-6. Posisi 54 miliar. Keuntungan hari ini 5,4 miliar. Total keuntungan kumulatif 10,668 miliar dalam 6 hari. Total dana 10,823 miliar. Modal 134 juta bergulir menjadi 10,823 miliar dalam 6 hari. Hampir 100 kali lipat. Besok ada yang terakhir. Tuan Lin, bursa menelepon. Katanya posisi kita terlalu besar. Seluruh pasar mengikuti pesanan kita, mereka bertanya apakah kita memanipulasi pasar. Beritahu mereka, pasar bergerak sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang akan percaya perkataanmu itu? Percaya atau tidak itu urusan mereka. Mencari uang itu urusanku. Kudengar kamu menghasilkan lebih dari 10 miliar dalam 6 hari. Kira-kira segitu. 10,8 miliar. Saat aku meminjamkanmu 10 juta, aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Waktu itu aku berpikir, paling-paling kamu cuma bisa menghasilkan sedikit untuk membayar sewa yang tertunggak. Yue, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat aku terpuruk. Waktu itu, aku hanya punya 3.000 di saku. Sewa rumah tertunggak 4 bulan. Bahkan untuk makan pun harus dihitung-hitung. Lin Feng, tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Berapa lama? Sejak hari pertama pelatihan militer di tahun pertama kuliah, saat kamu membantuku mengambil botol minum yang jatuh. Waktu itu, kamu memakai seragam militer dan kulitmu gosong seperti orang Afrika. Tapi matamu bersinar. Setelah KTT ini selesai, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Nanti juga kamu akan tahu. Gugup? Tidak. Telapak tanganmu berkeringat. Bukankah ini Lin Feng? Jasnya bagus juga. Sewa, ya? Berapa sehari? 100. Memang beda kalau sudah jadi simpanan tante-tante kaya. Bahkan sudah belajar bergaya sok keren. Pak Yo, lama tidak bertemu. Dengar-dengar kamu dipecat, tidak bisa bertahan di Tianyuan Sekuritas. Sekarang hidup dari wanita. Yo Ziwan, jaga bicaramu. Ini KTT Keuangan. Bukan tempatmu berbuat onar. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Aku datang ke sini untuk urusan penting hari ini. Baru-baru ini ada seorang jenius trading di dunia keuangan. Menghasilkan lebih dari 10 miliar dalam 6 hari. Malam ini aku akan merekrutnya ke Tianyuan Sekuritas. Sedangkan kamu, nikmati saja hidupmu dengan tante-tante kaya itu. Jangan mengganggu di sini. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Di matanya, aku akan selalu menjadi pecundang yang dia injak-injak. Kamu tidak marah, tapi aku tahu. Nanti, dia akan sangat marah. Sudah ketemu jenius trading itu. Pak Yo, penyelenggara bilang dia sudah ada di sini, tapi minta anonim. Nanti, akan ada tokoh penting yang menemaninya tampil. Direktur San Jiangwo dari Huaxin Sekuritas. Dia itu tokoh senior di dunia keuangan. Biasanya dia jarang datang ke acara seperti ini. Sepertinya, jenius trading ini memang tamu penting Huaxin. Bagus. Nanti begitu dia muncul, langsung beritahu aku. Aku mau jadi yang pertama menyerahkan kartu nama. Baik. Kamu lihat si pecundang itu lagi? Tidak. Sumen, aku peringatkan kamu. Malam ini sangat penting bagiku. Lin Feng si pecundang itu sudah masa lalu. Jangan bikin aku malu. Lepaskan aku. Setelah aku berhasil mendapatkan jenius trading ini dan naik jabatan jadi manajer umum, kamu akan jadi istri manajer umum. Nanti, Lin Feng bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu kita. Cepat lihat, Direktur San Jiangwo, Ketua Huaxin Sekuritas, datang sendiri. Siapa pemuda di sampingnya itu? Direktur San sampai mendampingi pemuda itu sendiri. Siapa dia sebenarnya? Lin Feng, kenapa dia? Selamat malam, teman-teman dari dunia keuangan.
Malam ini, saya ingin memperkenalkan seorang pemuda kepada kalian semua. Pemuda ini, 6 hari yang lalu, dengan modal 134 juta, menggunakan leverage 10 kali lipat, setiap hari menambah posisi beli emas dengan keuntungan, mengambang, dan mencapai batas atas 6 kali berturut-turut. Total keuntungan kumulatifnya 10,668 miliar, dengan total dana 10,823 miliar. Apa? Dia adalah? Dia adalah klien kami yang paling terhormat di Huasin Sekuritas. Dan juga Tuan Lin Feng, trader paling jenius yang pernah saya, San Jiangwo, temui dalam puluhan tahun karir keuangan saya. Bagaimana mungkin? Si pecundang itu, bagaimana mungkin dia? Lin Feng, jenius trading itu, Lin Feng. Panggung selanjutnya, saya serahkan kepada pemuda ini. Terima kasih, Direktur San. Saya bisa mencapai semua ini berkat satu orang. Saya ingin berterima kasih kepada Wakil Direktur Yao Ziwan dari Tianyuan Sekuritas. Jika bukan karena dia menjebak dan memecat saya, mungkin saya tidak akan pernah keluar dari zona nyaman dan tidak akan menemukan potensi sejati saya. Jadi, Pak Yao, terima kasih. Ternyata Yao Ziwan pernah menjebak orang ini. Orang yang dipecat Tianyuan Sekuritas menghasilkan lebih dari 10 miliar dalam 6 hari. Ini lelucon terbesar di dunia keuangan. Tianyuan Sekuritas benar-benar dipermalukan olehnya. Lin Feng, kau jangan senang dulu. Selain itu, atas nama Huasin Sekuritas, saya dengan ini secara resmi mengumumkan Tuan Lin Feng telah menjadi penasihat senior khusus perusahaan kami. Kedepannya, Huasin Sekuritas akan menjalin kerjasama strategis menyeluruh dengan Tuan Lin Feng. Jiwan, tunggu sebentar. Kenapa kamu masih mengikutiku? Pergi saja cari Lin Feng MU itu. Dia sekarang kaya, lebih dari 10 miliar. Pergi sana. Apa katamu? Jangan kira aku tidak melihatnya, tatapan matamu padanya. Tatapan seperti itu, kamu menyesal, kan? Sejak pertama kali melihatnya, kamu sudah menyesal. Tidak. Sumen, aku beritahu kamu, karena kamu sudah memilihku, jangan harap bisa kembali padanya. Meskipun aku tidak menginginkanmu lagi, kamu juga jangan harap bisa kembali padanya. Yao Ziwan, kau bajingan. Aku bajingan? Dulu siapa yang mendekatiku duluan? Siapa yang bilang, si miskin Lin Feng itu tidak pantas untukku? Siapa yang bilang, 5 tahun bersamanya hanya membuang-buang masa muda? Sekarang dia kaya, kamu langsung menyesal. Pergi sana. Lin Feng, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Senang hari ini? Senang melihat wajah Yao Ziwan itu sangat sepadan. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang mengingatmu? Aku dengar orang-orang di samping bilang, Lin Feng ini siapa sih? Dulu kok nggak pernah dengar namanya. Lin Feng, aku mau tanya satu hal. Kamu harus jawab jujur. Silakan. Apa kamu masih punya perasaan pada Sumen? Tidak. Sejak dia mengatakan hal-hal itu padaku di bawah gedung perusahaan, perasaanku benar-benar hilang. Dia bilang aku anak desa miskin, tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Katanya aku bahkan tidak bisa bayar sewa bulan depan. Saat itu, harapan terakhir di hatiku lenyap sudah. Ayo jalan. Oke. Tambah posisi. Total dana operasi 10,823 miliar. Total posisi dengan leverage 10 kali lipat adalah 108,23 miliar. PC. Sudah mencapai 3.800. Sudah mencapai batas atas. Kenaikan harga ke-7. Keuntungan hari ini 10,82 miliar. Total keuntungan kumulatif 7 hari adalah 32,4 miliar. Total dana dari 134 juta. Menjadi 21,774 miliar. 7 hari 21,7 miliar. Tutup posisi. Tutup semua posisi. Eksekusi harga pasar. Lin Feng, apa kamu tahu berapa nilai kekayaanmu sekarang? Lebih dari 20 miliar. Cukup untuk seumur hidup. Siapa yang bisa memberitahuku, kenapa karyawan yang kita pecat sekarang jadi jenius trading paling dicari di dunia keuangan?
7 hari menghasilkan lebih dari 20 miliar. Lebih dari 20 miliar. Kalian tahu apa yang orang-orang katakan di luar sana? Yo Ziwan. Laporan Huaneng Trust itu, sudah kuperintahkan untuk diaudit ulang. Lin Feng dengan jelas menulis di laporan itu, saran untuk tidak berinvestasi. Tapi di versi akhir yang diserahkan ke grup, saran itu dihapus. Siapa yang menghapusnya? Pak Zhao, saya tidak tahu. Mungkin ada gangguan sistem. Mungkin Lin Feng sendiri yang menghapusnya. Pak Zhao, percayalah, bukan saya yang melakukannya. Dia menghapusnya sendiri? Yo Ziwan, kau menghina kecerdasan siapa? Departemen teknis sudah memeriksanya. Laporan itu sudah diubah 3 kali. Akun yang mengubahnya adalah asistenmu, Wang Qiang. Kau menyuruh Wang Qiang menghapus saran penolakan Lin Feng, lalu menggunakan laporan yang tidak lengkap ini untuk berinvestasi. Rugi 23 juta, dan akhirnya menyalahkan Lin Feng. Yo Ziwan, apa kau pikir Tianyuan Sekuritas ini milik keluargamu? Yo Ziwan, kau dipecat. Mulai hari ini, kau tidak ada hubungannya lagi dengan Tianyuan Sekuritas. Selain itu, aku akan melaporkannya ke polisi. Pak Yo, maafkan saya. Apa yang kamu sesali? Laporan itu? Pendapat Lin Feng yang tidak cocok untuk investasi itu, saya yang menghapusnya. Tapi kamu yang menyuruh saya melakukannya. Kamu bilang, asal Lin Feng pergi, kamu bisa aman di posisi wakil direktur. Pak Yo, saya sudah menceritakan semuanya. Saya tidak mau dipenjara. Wang Qiang, kamu mengkhianati saya. Pak Yo, kamu duluan yang mencelakai saya. Kamu menyuruh saya melakukan hal ilegal. Apa kamu pernah memikirkan nasib saya? Bapak Yo Ziwan, Anda diduga memerintahkan orang lain untuk memalsukan laporan, melakukan penipuan keuangan, dan menjebak rekan kerja. Mohon ikut kami. Minggir. Sumen. 5 tahun, demi uang, apa yang sudah kuhancurkan? Ada apa kamu cari aku? Sumen, aku tidak datang untuk mengejek move-mu. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Aku dan Lin Feng sudah bersama. Kamu datang untuk pamer? Bukan pamer, tapi pemberitahuan. Mulai sekarang, tolong menjauhlah darinya. Shen Yue, kamu tahu tidak? Penyesalan terbesarku seumur hidup adalah hari itu. Di bawah gedung perusahaan, aku putus dengannya. Menyesal tidak ada gunanya. Pilihan itu kamu sendiri yang buat. Aku mohon satu hal padamu. Apa? Tolong sampaikan padanya, aku minta maaf. Sampaikan sendiri padanya, kalau dia masih mau mendengarkanmu. Untuk apa kau kemari? Untuk menemuimu. Melihatku jadi bahan tertawaan? Bukan, kasusmu sudah diputuskan. 6 tahun, aku akan menunggumu keluar. Tidak, aku akan mencarimu lagi setelah aku keluar. Yo Ziwan, saat kau keluar nanti, aku sudah berada di posisi yang tidak akan pernah bisa kau capai. Lin Feng, maafkan aku. Laporan itu, aku seharusnya tidak membiarkan Wang Qiang menghapus pendapatmu. Seharusnya tidak membiarkanmu jadi kambing hitam. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Tapi aku harap, setelah kau keluar, jadilah orang baik. Jangan menyakiti orang lain lagi. Para rekan media, Feng Yu Capital, yang baru berdiri 6 bulan, telah melampaui 100 miliar dalam aset yang dikelola. 3 dana investasinya semuanya masuk dalam 10 besar daftar keuntungan industri.
Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri dana investasi swasta domestik. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Lin Feng. Bolehkah saya bertanya, Anda dipecat dari Tianyuan Sekuritas, dan sekarang Anda mengelola aset 100 miliar hanya dalam 1 tahun. Menurut Anda, apa rahasia kesuksesan Anda? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Jawaban saya adalah, saat berada di titik terendah, jangan menyerah pada diri sendiri. Setahun yang lalu, saya hanya punya 3.000 yuan di saku, dan sewa rumah saya menunggak 4 bulan. Saya dijebak, dipecat, dan diputuskan. Saat itu, saya merasa dunia runtuh. Tapi, saya berkata pada diri sendiri, jika saya sendiri menyerah pada diri sendiri, maka dunia ini benar-benar akan meninggalkan saya. Bapak Lin Feng, saya dengar perusahaan Anda bernama Feng Yu Capital. Apakah Yu itu merujuk pada Nona Shen Yue? Ya. Kalau begitu, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada Nona Shen Yue? Yue. Setahun yang lalu, kau meminjamiku 10 juta, dan bilang itu semua uang sakumu. Kau tidak pernah bertanya apakah aku bisa mengembalikannya. Kau hanya bilang kau percaya padaku. Mulai dari latihan militer di kampus saat aku membantumu mengambil botol minum, hingga bertahun-tahun kemudian saat aku terpuruk, kau mentraktirku makan dan meminjamiku uang. Sampai hari ini, kau selalu berada di sisiku. Berapa lama kau menungguku? Sebanyak itulah utangku padamu. Shen Yue, menikahlah denganku. Bukan sebagai pacar pura-pura, tapi sebagai pengantin pria sejati. Bukan untuk setahun, tapi untuk seumur hidup. Shen Yue. Aku bersedia. Lin Feng, aku bersedia. Bapak Lin Feng, apakah ini investasi terbesar dalam hidup Anda? Ya. Dan investasi ini tidak akan pernah turun, hanya akan naik.